Guys, buat lo yang lagi hunting HP, baru konten ini pas banget. Di sini kita bakal ngasih rekomendasi deretan ponsel terbaru yang siap meluncur resmi di Indonesia, dari Infinix, Xiaomi, Samsung, sampai jajaran BBK Group. Nggak cuma spek kece, kita juga bocorin harga dan jadwal rilisnya. Mulai dari yang ramah di kantong sampai yang level flagship, semua ada di sini. Jadi siapin kopi dan cemilan, simak pembahasannya, biar lo nggak ketinggalan. Deretan HP kece yang bakal kita bahas udah resmi dapet cap TKDN Indonesia. Yang paling seru, peluncurannya siap hadir pertengahan tahun ini, jadi siapin dompet dan siap-siap gaspol upgrade gadget kalian. Yang pertama ada Inoi A75. Guys, kenalan dulu sama Inoi A75, smartphone kekinian asal Eropa yang siap manjain lo. Layarnya luas banget, IPS 6,78 inci FHD+, dengan refresh rate 120 Hz, jadi scrolling dan ngegame super mulus. Ditenagai MediaTek Helio G99, tersedia RAM 6GB per 256GB dan RAM 8GB per 512GB. Buat yang doyan foto, kamera utama 50MP siap nangkep detail, ditambah kamera selfie 24MP. Daya tahan baterai jumbo 5000 mAh plus fast charging 33 watt. Inoi A75 pendatang baru, HP spek dewa, harga bersahabat. Yang kedua ada Nubia Neo 3 series. Nubia balik lagi bawa angin segar buat para gamers. Nubia Neo 3 series yang desainnya bener-bener gaming abis. Ada mata elang dengan lampu nyala di bodinya, bikin makin sangar di tangan. Layarnya juga nggak main-main varian. Neo 3 GT udah pakai AMOLED 120 Hz. Sedangkan versi Neo 3 masih setia sama IPS LCD, tapi tetap kece. Chipsetnya beda tipis nih, Neo 3 ditenagai Unisoc T8300 fabrikasi 6 nanometer. Sementara Neo 3 GT lebih gahar, pakai Unisoc T9100. Keduanya punya RAM 8GB dengan pilihan memori 128 atau 256GB. Kamera utama 50MP ditemenin depth 2MP dan kamera selfie-nya 16MP. Cocok banget buat lo yang doyan konten. Baterai juga nggak kaleng-kaleng, 6000 mAh plus fast charging 80 watt. Gila, ini sih gaming phone rasa flagship, harga bersahabat. Yang ketiga ada Infinix Note 50 5G series. Yo guys, siap-siap dimanjain sama duo jagoan terbaru Infinix, Note 50 5G dan Note 50S 5G. Note 50 hadir dengan layar IPS LC di 6,67 inci, berrefresh rate 120 Hz. Sementara Note 50S naik level pakai layar AMOLED curved 144 Hz yang super halus dan warna cetar membahana. Di dapur pacu, Note 50S gaspol pakai chipset Dimensity 7300 Ultimate, RAM 8GB per 128GB, 8GB per 256GB, sampai 12GB per 256GB. Singkatnya, kalau lo cari HP 5G murah tapi bagus, kedua HP ini wajib masuk daftar. Yang keempat ada iQOO Z10 series. Varian regulernya hadir bawa layar IPS LC di 6,72 inci 120 Hz. Sedangkan Z10 tampil kinclong dengan panel AMOLED 6,77 inci 120 Hz. Otaknya diotaki chipset Dimensity 7300 buat versi regulernya. Tapi kabarnya buat pasar Indo, dapat Snapdragon 7 Gen 4 buat versi Z10. Sementara India kebagian Snapdragon 7S Gen 3. Pilihan memorinya ada 8 per 256GB atau 12 per 256GB. Kamera utamanya 50MP dan juga selfie-nya 32MP di Z10 dan 8MP selfie kamera di Z10X. Baterainya jumbo abis 6500 mAh dengan pengisian 45 watt atau versi Z10 kapasitas 7300 mAh plus fast charging 90 watt.
Yang kelima ada Poco C71. Layarnya lega IPS LC di 6,88 inci HD+, dengan refresh rate 120 Hz. Otaknya Unisoc T7250 fabrikasi 12 nanometer, dikawinkan sama RAM 4/64 GB atau 6/128 GB. Kamera utama 32 megapiksel dan selfie 8 megapiksel, biar fit makin kece. Baterainya jumbo 5200 mAh, ngecas cepat 15 watt. Yang keenam ada Tecno Camon 40 Pro 5G. Layar lengkungnya gede banget 6,78 inci FHD plus Curved AMOLED dengan refresh rate 144 Hz, dijamin super mulus dan kece maksimal. Ditenagai chipset Dimensity 7300 dan opsi RAM 8 atau 12 GB plus storage 256 GB, udah siap tempur buat gaming sampai multitasking berat. Kamera utama 50 megapiksel, pakai sensor Sony LYT 700C lengkap dengan OIS, ditambah ultra wide 8 megapiksel dan kamera selfie 50 megapiksel buat konten yang selalu on point. Gokilnya lagi skor DxOMark-nya tinggi banget sampai ngalahin flagship macam Xiaomi 14, baterai 5200 mAh, fast charging 45 watt. Yang ketujuh ada Realme 14 5G. Realme 14 hadir dengan layar AMOLED 6,67 inci, beresolusi Full HD+, dan refresh rate 120 Hz. Ditenagai chipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 yang dibangun dengan proses 4 nanometer, pilihan RAM 8 atau 12 GB plus penyimpanan internal 256 atau 512 GB, kasih ruang lega buat aplikasi dan file penting lo. Kamera utamanya 50 megapiksel dengan OIS ditemani sensor depth 2 megapiksel. Siap abadikan momen dengan stabil. Buat selfie, ada kamera 16 megapiksel yang nggak kalah kece. Baterai monster 6000 mAh dengan pengisian cepat 45 watt, plus sertifikasi IP69 bikin ponsel ini tahan debu dan air. Yang kedelapan ada Infinix Note 50 Pro Plus. Dibekali layar AMOLED berukuran 6,78 inci dengan refresh rate 144 Hz. Smartphone ini menyuguhkan visual super mulus dan tajam untuk segala aktivitas. Ditenagai oleh prosesor MediaTek Dimensity 8350 berbasis teknologi 4 nanometer, ponsel ini menawarkan kecepatan luar biasa dalam setiap tugas. Dengan memori internal 256 GB serta RAM 12 GB, Infinix Note 50 Pro Plus siap menangani multitasking tanpa hambatan. Di sektor fotografi hadir kamera belakang ganda dengan sensor utama 50 megapiksel, ditambah sensor telefoto 50 megapiksel, dan didukung kamera ultra wide 8 megapiksel, sementara kamera depannya memiliki resolusi 32 megapiksel untuk selfie kece. Tak ketinggalan baterai berkapasitas 5200 mAh dengan dukungan fast charging 100 watt. Yang kesembilan ada Infinix GT 30 Pro. Infinix dikabarkan siap menggebrak pasar smartphone gaming dengan perangkat terbarunya, Infinix GT 30 Pro. Meskipun belum ada informasi resmi, rumor yang beredar cukup menjanjikan. Ponsel ini disebut-sebut akan hadir dengan layar AMOLED seluas 6,7 inci yang mendukung refresh rate 144 Hz. Untuk urusan performa, Infinix GTI 30 Pro dirumorkan akan ditenagai oleh chipset Dimensity 8350 atau Dimensity 8400. Ponsel ini kemungkinan akan hadir dengan dua pilihan RAM, yaitu 12 GB per 256 GB dan 12 GB per 512 GB. Untuk sektor fotografi, kamera utama 108 megapiksel OIS dan kamera depan 32 megapiksel. Infinix GT 30 Pro dirumorkan akan memiliki baterai berkapasitas 5000 atau 6000 mAh yang didukung fast charging 90 watt. Yang ke-10 ada Poco F7 Ultra.
Layar OLED 6,67 inci refresh rate 120 Hz, prosesornya Qualcomm Snapdragon 8 Elite fabrikasi 3 nanometer, memori internalnya gede mulai dari 256 GB sampai 1 TB, dan RAM-nya ada 12 GB atau 16 GB. Kamera belakangnya triple 50 megapiksel OIS, 50 megapiksel telefoto, dan 32 megapiksel ultrawide. Kamera depannya 20 megapiksel buat selfie jernih. Untuk kapasitas baterainya 5300 mAh dengan fast charging 120 watt. Yang ke-11 ada Poco M7 Pro. Layar AMOLED 6,67 inci yang kece, refresh rate 120 Hz, prosesornya MediaTek Dimensity 7025, jaminan performa ngebut. Untuk memorinya sendiri ada RAM 8 GB dan internal 256 GB. Kamera belakangnya ada dual 50 megapiksel, depth sensor 2 megapiksel, dan kamera depan 20 megapiksel buat selfie yang nggak kalah keren. Baterainya juga besar 5110 mAh, dan ngecasnya cepet banget dengan charger 45 watt. Yang terakhir ada Samsung A26 5G. Ponsel ini dilengkapi layar Super AMOLED berukuran 6,7 inci, dengan refresh rate 120 Hz, yang siap manjain mata kalian dengan visual yang cetar abis. Ditenagai oleh prosesor Exynos 1380 berteknologi 5 nanometer, performanya ngebut banget, cocok buat yang demen multitasking. Pilihan memori internalnya tersedia dalam varian 128 GB atau 256 GB, ditambah RAM 6 atau 8 GB, bikin semua aktivitas jadi lancar tanpa hambatan. Dari sisi kamera tampil, dengan setup triple kamera belakang lensa utama 50 megapiksel OIS, lensa ultrawide 8 megapiksel, dan lensa 2 megapiksel plus kamera selfie 13 megapiksel buat selfie kece. Ditambah baterai berkapasitas 5000 mAh yang didukung fast charging 25 watt, bikin kalian nggak bakal kehabisan tenaga saat ngegas seharian. Nah, itulah tadi guys deretan HP terbaru yang siap meramaikan pasar Indonesia dalam waktu dekat, dari Samsung, Infinix, Xiaomi, Poco, Realme, hingga Inoi dan berbagai merek HP lainnya.